Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang sholat Jumat. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Uswatun Hasanah, teman saya Dimas Aulia Hidayatullah, dan Muhammad Alwi. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan tentang pengertian dari sholat Jumat itu sendiri. Sholat Jumat merupakan salah satu bentuk dari amal soleh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada udzur dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya sholat Jumat. Lalu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjelaskan bahwa hari yang paling baik adalah hari Jumat. Sholat Jumat itu fardu ain bagi setiap muslim yang tidak udzur dan berhalangan maupun sakit. Dasar kewajiban melaksanakan sholat Jumat adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu baik bagimu. Jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarat kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, selanjutnya yaitu syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jelas, orang yang sholat Jumat itu harus orang muslim, bukan dari agama lain. Yang kedua yaitu balik atau sudah cukup umurnya. Yang ketiga yaitu berakal. Tentu orang yang gila tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang keempat yaitu merdeka. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak ya. Terus yang terakhir itu adalah laki-laki. Yang kelima adalah laki-laki. Selanjutnya yaitu sehat, yang termasuk dalam kategori tidak berhalangan tadi atau tidak ada udzur. Yang terakhir itu adalah istishan atau menetap di suatu daerah. Baik, saya Dimas Aulia Hidayatullah akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, tempat pelaksanaan sholat Jumat harus di kota atau di desa. Selanjutnya, jumlah jamaah dalam sholat Jumat minimal 40 orang. Yang terakhir yaitu tetap berada pada waktunya, yaitu di waktu sholat duhur. Selanjutnya yaitu fardu sholat Jumat. Yang pertama 2 khutbah. Kedua, berdiri ketika 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Yang terakhir yaitu sholat 2 rakaat secara berjamaah. Selanjutnya yaitu sunnah hayat dalam sholat Jumat. Pertama, mandi. Kedua, memakai pakaian putih. Ketiga, memotong kuku. Dan terakhir yaitu memakai wangi-wangian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang khutbah. Pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Bahkan dapat dipastikan bahwa sholat Jumat sendiri tidak akan sah apabila tidak didahului oleh sholat Jumat. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang diringkas menjadi 2 rakaat dan rakaat sisanya diganti dengan khutbah. Oleh karena itu, khutbah adalah bukan sekedar pidato atau ceramah keagamaan semata, akan tetapi merupakan bentuk ibadah dan pemersatu media pemersatu maksud saya. Dan yang kedua adalah rukun khutbah sholat Jumat. Yang pertama, memuji Allah pada pendahuluan khutbah seperti mengucap alhamdulillahirabbil alamin.
Dan yang kedua adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam 2 khutbah. Dan yang ketiga, berwasiat kepada jamaah yang hadir supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, membaca Al-Qur'an di salah satu khutbah. Dan yang kelima adalah mendoakan bagi sekalian kaum muslim dan mukmin laki-laki dan perempuan pada khutbah yang kedua. Dan yang ketiga adalah syarat khutbah Jumat. Yang pertama adalah khotib harus suci dari hadas kecil maupun besar. Dan yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, berdiri tegak. Dan yang keempat, duduk di antara 2 khutbah. Dan yang terakhir adalah jumlah jamaah yang sah untuk mendirikan sholat Jumat. Dan yang keempat ada tata cara sholat Jumat. Yang pertama adalah khatib berdiri di mimbar dan mengucapkan salam. Dan yang kedua, duduk menunggu adzan dan menjawab azan. Dan yang ketiga, berdiri dan memulai khutbah sesuai rukun. Dan yang keempat, dianjurkan wajah khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Dan yang kelima, setelah selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar lalu melanjutkan menyampaikan khutbahnya. Dan keenam, menyudahi khutbah dengan doa memohon ampun kepada Allah. Saya Dimas Aulia. Di sini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana itu khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayhi ilal masyir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsahu bitaqwallaha haqqa tuqatih faqad fazal ummataqun. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita.
Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Al-Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu, yaitu peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Al-Maryam ayat 27-28, yang artinya kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32. Qala inni Abdullah ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubaraka aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron sakiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut sudah jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan melanjutkan untuk khutbah yang kedua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nabiyina Muhammadan wa sahbihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah pertama tadi dari satu peristiwa tadi sangat jelas betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Mari kita ingat hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala rajulaini ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahbati qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa ummuka summa udnaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah SAW berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu.
Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhahara mana wa ma badana wa hafidu ala ta'ati wa khuduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amri badan fihi binafsi wa tanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammadin kama barak 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wa afa wa ghina Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasyir Allahumma ahsin akibatana fil amuri kulluha wajirna min khizyi dunya wa adbil akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa iyata'adzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkur waskuruhu ala ni'matihi yaziddakum wa ad'uhu yastajibu lakum wala dzikrullahi akbar. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Inti dari khutbah Jumat singkat ini adalah mengajak kita untuk berbakti kepada ibu kita dan memprioritaskan waktu kita untuk berbakti kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.